Halo Sobat Seni, welcome to GSM Podcast, Geliat Seni Mahasiswa Podcast, tempat di mana kita membahas seluk-beluk penggiat seni di kalangan mahasiswa. Sebelumnya kenalin, aku Lena selaku host pada episode GSM kali ini. Dan pastinya aku gak sendirian nih karena ada Halo, aku Afifah yang akan menemani waktu luang kalian di beberapa menit ke depan nih. Kali ini GSM Podcast kembali hadir dengan tema Seni dalam Jejak Langkah, kisah inspiratif talent Sanggar Seni Mahasiswa menuju panggung prestasi. Yaps, sebelum memulai episode hari ini, kita mau ngucapin terima kasih banyak kepada Malang Creative Center yang telah menyediakan waktu dan tempatnya kepada kita. Nah, GSM Podcast kali ini mendatangkan bintang tamu yang tentunya keren dan pastinya inspiratif banget dong. Dan istimewanya yaitu, kali ini kita kedatangan bintang tamu dari internal pengurus Sanggar Seni Mahasiswa nih. Langsung saja kita sambut Kak Adel dan juga Kak Bara. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu, Kak. Oke, halo, aku Adelia Devi Triana, bisa dipanggil Adel. Aku mahasiswi Prodi Pariwisata angkatan 2021 dan di SSM jadi Kepala Departemen Tari Tradisional. halo Kak Adel. Halo, Kak Adel. Mungkin selanjutnya nih. Baik, perkenalkan nama saya Bara Widya Pratama. Di sini saya sebagai mahasiswa pariwisata angkatan 2023. Nah, pada SSM sendiri saya pada tahun ini 2024 saya menjabat sebagai staf departemen teater. Dan pada tahun 2024 ini juga saya diamanahkan menjadi duta via Brawijaya Intelijensia. Halo Kak Bara. Oke, sebelumnya apa kabar sih Kak? Gimana nih kabar-kabar beberapa hari ini? Pastinya baik dong. Betul nggak Kak Adel? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih perasaan Kak Adel sama Kak Bara hadir dalam podcast kita kali ini? Gimana tuh? Kira-kira. Dari aku dulu ya. Oke, boleh. Mungkin dari aku, it's a be honor. Wow gitu loh. GSM hadir di podcastnya GSM yang ya dari internal sendiri kan. Mungkin dari aku pertama kali banget ya ini buat jadi guest star di podcast dimanapun itu, jadi kayak wow, experience-nya good banget. Gitu lah. Wah, makasih. Kalau dari Kak Bara gimana nih? Baik, yang pastinya di sini dari saya sendiri pastinya sangat senang banget dong, karena ini juga seperti Kak Adel, ini merupakan kali pertama saya diundang menjadi salah satu narasumber seperti itu ya pada podcast. Dan ya pastinya juga sebenarnya saya agak deg-degan gitu ya. Santai aja karena kita chill aja di sini. Iya betul. Kita mungkin di sini kayak ngobrol-ngobrol santai aja. Kita sharing-sharing gimana sih seni-seni itu terrealisasikan dari diri sendiri gitu. Oke, mungkin kan kakak-kakak di sini itu sebagai bagian dari Sanggar Seni Mahasiswa. Mungkin apa sih yang melatar belakangi kakak-kakak ini memilih Sanggar Seni Mahasiswa gitu untuk dijadikan rumah gitu. Ya, untuk sebagai pengembangan seni, tempat pengembangan seni. Eits, bentar, tahan dulu kali ya. Sebelum kita lanjut, mau ngingetin nih kepada Sobat Seni, jangan lupa untuk like, comment, and share video podcast kami untuk berbagi informasi yang tentunya bermanfaat. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan tadi kali. Ya mungkin bisa dijawab dari mungkin dari Kak Adel atau kabarannya? Kak Adel dulu aja. Oh gitu. Kenapa memilih Sanggar Seni Mahasiswa ya? Karena mungkin sebelumnya kan belum jadi mahasiswa ya, jadi udah tahu bakat minatnya tuh apa sih, yang emang nggak dari kecil sih, mungkin dilihat dari SMA-nya dulu ya, suka. Dan di mana ya aku bisa buat ngewadahin aku sukanya apa gitu. Dan kebetulan masuk di VIA dan cari-cari deh apa sih LOF mana yang mewadahi mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa share about itunya.
bakat dan minatnya, dan khususnya aku mungkin tari ya, jadi ya milih SSM deh. Gitu, karena disesuaikan dengan bakat dan minat aku sendiri. Wah, oke. Kalau dari Kabara gimana nih? Kalau dari saya pribadi itu, awal mula saya masuk ke VIA itu, saya melihat ada potensi nih. Kalau misalnya saya bergabung dengan Sanggar Seni Mahasiswa itu, saya bisa berkembang. Saya juga di sini bisa memperluas relasi, dan saya melihat juga bahwa Sanggar Seni Mahasiswa di sini merupakan salah satu LOF yang prestasinya juga sangat banyak sekali ya di VIA dan di UB itu. Jadi ya saya melihat peluang tersebut, kemudian saya berpikir untuk bergabung bersama Sanggar Seni Mahasiswa. Oke, keren banget sih jawaban-jawaban dari Kak Adel, Kak Bara. Jadi kakak ini merasa bahwa Sanggar Seni Mahasiswa itu pantas untuk dijadikan rumah karena ada bakat dari diri sendiri gitu ya, dari potensi yang dimiliki diri sendiri gitu ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaannya kali ya. Apa aja yang bakalan kita tanyain di seputar podcast kali ini? Oke, boleh nggak sih Kak ceritain ke kita ini dan ke Sobat Seni, gimana sih momen pertama kali kakak tahu bahwa dalam diri kakak itu memiliki potensi, bakat atau ketertarikan dalam seni? Mungkin bisa dijawab dari Kak Bara dulu ya. Gimana tuh Kak? Oke, baik. Kalau boleh jujur nih ya, faktanya saya sendiri itu sebenarnya lebih tertarik, nggak tertarik juga sih, lebih memiliki interest terhadap dunia seni tarik suara nih sebenarnya. Dulu itu dimulai ketika saya masih nggak tahu umur berapa, cuma sekitaran 5-7 tahunan kali ya, dulu sebelum masuk SD. Itu saya sering banget kayak dengerin. Kebetulan sebelah rumah itu kan saudara kan ya, beliau itu merupakan salah satu penyanyi juga gitu. Nah dari situ saya mulai ada rasa tertarik nih sama dunia seni tarik suara. Dan kemudian saya juga sering banget nih meminta ke orang tua gitu ya untuk dibeliin waktu itu CD gitu ya, seperti kaset gitu buat dengerin musik, seperti itu sih. Dan kemudian pas masuk SMA itu kebetulan juga ada satu pengalaman di sini itu pas HUT ya, seperti itu ya. Di Snatalis SMA itu ada satu penampilan teater, dan kebetulan juga waktu itu saya ditunjuk sebagai salah satu pemeran utama. Nah, mulai dari situ saya kemudian merasa bahwa wah, oke juga nih sepertinya teater ya. Dan setelah masuk ke UB, setelah masuk ke VIA, saya melihat satu potensi, satu tempat untuk saya bisa berkarir di dunia teater juga, seperti itu. Makanya memilih Sanggar Seni Mahasiswa itu tadi. Betul banget. Betul. Oke. Kalau dari Kak Adel sendiri gimana nih Kak, kesan-kesan atau Kalau dari momennya? aku ya, pertama mungkin first experience aku yang tari itu waktu TK kayaknya. Yang kalian tahu kan kalau TK kan biasanya tari mentok. Yeah. Nah itu kelihatannya dari sana, tapi itu nggak diterusin, cuma sebatas itu aja. Terus yang kalau kata orang tuaku tuh kayak kelihatan, oh nih anak centil banget nih. Soalnya kalau ada musik-musik tuh suka goyang-goyang sendiri nggak jelas gitu loh. Terus pada akhirnya yang benar-benar waktu kelihatan itu SD kalau nggak salah, waktu pesta siaga kan ada pentas seni itu ya. Iya. Nah itu di situ baru kelihatan, sampai seterusnya digeliatin terus sampai sekarang ini kelihatannya di situ. Terus dari saat itulah kayak mungkin oh enak nih kalau diterusin, dan sedikit demi sedikit makin oke kayak gitu ya. Gitu lah. Jadi suka banget, terus kelihatan juga, terus gabung sanggar dan lain-lain. Oke. Gitu lah firstnya. Oke. Mungkin aku mau tanya nih ke Kak Adel ya, mungkin. Kan Kak Adel hitungannya dari kecil itu udah menggeluti seni tari gitu. Iya. Mungkin dari Kak Adel sendiri berarti udah kayak cukup familiar gitu kalau suruh bikin gerakan gitu Korea itu udah kayak easy peasy gitu gak sih Kak berarti? Oh, kalau soal itu mungkin kan karena aku meskipun latar belakangnya di sanggar ya, tapi kalau soal Korea dan lain-lain kan kalau bagi aku kayaknya bukan profesional, tapi lebih ke
sambil belajar aja. Kalau dibilang isi peasy ya mudah, tapi ya idenya tuh butuh waktu lama ya buat sinkronisasi sama keinginannya gitu. Oke. Berarti bisa tapi butuh waktu untuk penyesuaiannya gitu ya, Kak? Iya, kayaknya kalau lebih gini sih, bisa, tapi disesuaikan juga sama akunya sendiri, kemampuanku sendiri. Karena kan aku bukan penari profesional, bukan yang emang basicnya pendidikannya di tari dan lain-lain, dan khususnya seni gitu, bukan. Kayak gitu aja sih. Oke. Tapi itu udah keren banget sih, Kak. Iya Apalagi sih. tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Oke, mungkin aku lanjut ke Kak Baranya. Ini Kak Bara kan tadi interestnya sebenarnya itu ke tarik suara nih. Tapi di Sanggar Seni Mahasiswa teater ya tadi bidangnya. Betul. Nah, tapi aku mau tanya yang di bidang teaternya nih, Kak. Berarti masalah teater itu juga bikin itu naskah atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Baik, jadi di teater sendiri itu pertama kali saya membuat naskah sekaligus menyutradarai itu waktu Hari Teater Dunia tahun 2024 ini. Waktu itu kan memang Hari Teater Dunia merupakan prokernya Departemen Teater, dan kebetulan juga itu merupakan bagianku gitu ya. Dan waktu itu sebenarnya agak susah gitu ya, karena juga pertama kali gitu kan. Jadi pertama kali itu agak putar otak banget nih, kira-kira gimana sih caranya ngonsep sebuah cerita melalui teater gitu. Karena ternyata yang awalnya tadinya itu saya mikirnya gampang kayaknya ya bikin naskah gitu, tapi ternyata setelah dikoreksi sama pelatih waktu itu, kita collab sama FEB kan. Nah waktu itu saya meminta koreksi dari pelatihnya FEB, itu katanya, loh ini mah naskah film bukan naskah teater. Waktu itu kayak waduh, terus gimana nih caranya buat bisa cerita tersebut bisa ku kemas menjadi teater gitu. Nah dengan dibantu juga sama partner aku ada Najla, itu saya bikin naskah tersebut, dan kemudian pada akhirnya jadilah naskah, walaupun beberapa kali bahkan berkali-kali itu revisi seperti itu. Oke, kalau boleh tahu judul ininya apa, naskahnya, Kak? Kalau judulnya jujur dari saya sendiri lupa ya, cuma ceritanya itu tentang kehidupan realita, kehidupan mahasiswa pada saat ini gitu. Jadi kan kehidupan mahasiswa ini kan dipenuhi lika-liku gitu kan, dipenuhi juga realita sosial yang ya mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Dan kemudian dari saya itu ingin mengonsep, ingin membawakan cerita tersebut untuk bisa dapat dinikmati oleh teman-teman mahasiswa yang lain seperti itu. Wow, Tentunya bukan hal yang mudah ya, pasti perlu banyak belajar, apalagi revisi-revisi yang tentunya menyebalkan banget gak sih, Kak? Betul banget. Oke, lanjut aja kali ya. Mengenai bakat dan potensi dalam diri kakak nih, seperti Kak Adel kan udah menggeliati seni tari tradisi dari mungkin kecil ya, dari SD itu ya, dan Kak Bara kan udah teater dari lama gitu. Gimana sih reaksi keluarga atau teman saat kakak tuh punya tekad ingin bergabung gitu dengan Sanggar Seni Mahasiswa karena memiliki bakat dan potensi itu? Mungkin dari Kak Adel dulu kali. Kalau dari orang tuaku sebenarnya didukung aja sih, tapi kemarin sempat ada crash dikit ya, karena ya inilah semester ya sibuk terus, tapi pada ujungnya ya pada akhirnya tetap aja didukung selagi kamu bisa melewatinya, membagi waktu dan lain-lain, dan tentunya kamu nggak sebel atau nggak capek gara-gara ini tari gitu. Kayak misalnya gini, aku capek dan lain-lain tapi bilangnya karena tari, tapi kan nggak bisa dong, kan itu udah dari awal kamu menggeluti itu ya dijalanin aja. Dan orang tua aku juga mendukung aja sih, selagi kamu suka jalanin aja. Benar. Gitu.
Jadi setiap apa yang dipilih pasti ada resikonya ya Kak. Betul sekali. Semangat terus Kak Adel. Kalau dari Kak Bara gimana nih kira-kira reaksi dari keluarga atau temannya? Yang pasti orang tua selalu mendukung gitu ya setiap proses langkah dari anaknya menuju kesuksesan, dan setiap orang tua juga di sini memiliki peran besar juga ya dalam setiap langkah dan juga perjalanan saya. Dan kalau dari teman sendiri itu awalnya itu kalau teman kuliah mereka mikirnya, Bar, kamu ikut banyak banget gitu, emang nggak kewalahan gitu kan. Cuma di sini saya yakin bahwa apa yang ingin kita dalami, kalau misalnya kita ingin belajar itu pasti selalu akan ada jalan gitu ya. Dan dari setiap langkah yang kita ambil itu pasti mengandung pengalaman, dan cara belajar terbaik adalah belajar dari pengalaman seperti itu ya. Betul banget sih, keren sih ya Kak. Terus kan udah nih dari respon keluarga atau teman, mungkin kakak pernah nggak sih mengalami kritik dari orang-orang terdekat gitu gara-gara kakak tuh join di seni? Mungkin ada yang julid kek atau yang komen kek, padahal kan kita yang ngejalanin ya, tapi kadang ada orang yang kayak, apa sih kamu ikut seni gitu. Gimana sih, ada nggak kayak pengalaman kayak gitu? Kalau dari aku kayaknya sampai saat ini kayak nggak ada deh. Berarti segala lingkungan tuh mendukung kakak ya, Iya, mendukung benar, bakatnya. mendukung, Karena kita kan yang punya bakat, ngapain kalian nyinggung gitu. Betul. Kalau dari kakak Bara ini gimana nih? Ya kalau dari saya sendiri sejauh ini aman ya, nggak ada komentar negatif atau apapun, karena ya seperti kata Kak Adel bahwa di SSM sendiri itu menurut saya lingkungannya sudah sangat oke banget nih. Kayak semua orang juga mendukung perubahan dan juga mendukung keberhasilan kita gitu ya, menuju karir yang lebih baik lagi. Dan terkait teman atau mungkin orang terdekat yang kritik hal-hal negatif itu sejauh ini juga tidak ada, karena dari awal juga teman itu kan menjadi salah satu hal yang paling harus kita filter gitu ya sebelum kita semakin menjalani kehidupan kuliah ini. Jadi ya pinter-pinternya cari teman aja sih, cari teman yang mendukung, cari lingkungan yang mendukung juga untuk perubahan dan juga untuk kemajuan diri kita sendiri. Betul, setuju banget ya Kak. Bener sih, kayak orang lain tuh, ya sebenarnya orang lain tuh punya hak buat ngeritik kita, tapi kan ini kan hobi kita, potensi yang dimilikin kita sendiri. Kenapa kalian menyinggung gitu loh? Kalau emang nggak suka, kenapa nggak kalian sadarin dari diri kalian sendiri dulu? Kenapa harus mengkritik orang lain? Betul banget itu, Viv. Oke, mungkin aku mau tanya selanjutnya nih terkait kan kakak-kakak ini udah mulai menciptakan sebuah karya gitu kan. Nah, tapi dalam prosesnya itu pernah nggak sih Kak Adel, Kak Bara itu dalam prosesnya itu mengalami kegagalan terhadap suatu karya gitu? Terus gimana kakak ini mengatasi kegagalan dalam pembuatan karya atau project seni yang kakak miliki gitu? Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman lainnya. Dari Kak Bara dulu mungkin? kali ya. Oke, baik. Kalau ngomong-ngomong soal kegagalan itu sebenarnya tentang mindset dulu ya. Kegagalan di sini itu sebenarnya itu awal dari kesuksesan, dan di sini saya pribadi itu tidak pernah menganggap kegagalan sebagai salah satu hal yang menghambat kita untuk berubah. Dan di sini aku menganggap kegagalan adalah sebagai motivasi untuk kita bisa terus berkembang dan juga terus belajar. Dan sejauh ini kalau terkait hambatan ya, itu karena masih proses belajar juga pastinya ada dong. Dan salah satunya tadi pas pembuatan naskah Hari Teater Dunia, dan juga pada saat ini di teater sendiri kebetulan saya juga sedang dibilang menyutradarai sih enggak, tapi lebih ke melatih gitu ya, karena saat ini teman-teman dari teater juga sedang ada job dan juga sedang ada persiapan buat pagelaran ya. Jadi di sini juga dari saya juga berperan dan juga berpartisipasi untuk hal itu gitu.
Oh, berarti menurut Kak Bara, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, guys. Tapi itu adalah pintu menuju kesuksesan. Seperti itu? Betul. Wow. Gimana nih kalau dari sisi Kak Adel sendiri? Kalau dari aku, bener sih yang dibilang kalau kegagalan itu bukan akhir, tapi pintu awalnya. Kalau dari aku sih, selama aku bukan berkarya sih, Berproses. Yes, berproses. Itu mungkin pernah mengalaminya ya, ketika mengalami kebuntuan dalam menciptakan sebuah ide. Soalnya kan kalau tari tradisi kan koreografi ya, dan itu butuh buat brainstorming dan lain-lain, menyesuaikan apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan buat kegiatan atau acaranya itu sendiri. Pernah aku sempat mengalaminya itu waktu Hari Tari Dunia di tahun ini. Itu jujur aku yang awalnya mau jadi koreografernya, tapi akhirnya aku limpahin ke staff aku karena aku gagal menciptakan. Jadi akhirnya mereka ngambil dan memodifikasinya, dan itu jujur menurut aku dari akunya sendiri yang gagal kayak gitu. Kalau untuk mengatasinya ya, lebih berproses saja dari satu ke lain-lainnya. Mungkin kayak lebih ke banyakin aja prosesnya, latihannya, dan kalau dari aku itu lihat-lihat ide-ide dari lainnya, koreografer lainnya. Karena jujur aku juga masih belajar ya kalau untuk menciptakan sebuah karya, dan itulah gitu pokoknya. Kalau urusan sebuah karya kan riskan banget ya menciptakan itu. Ya gitulah. Oke, berarti dalam penciptaan suatu karya itu butuh banget nih inspirasi yang banyak untuk kita olah dan Betul. untuk jadi karya yang baru gitu. Ya, betul. Oke. Karena kan kalau kita mau jadi koreografer, menciptakan sebuah koreografi kan nggak boleh menjiplak karya orang lain ya. betul. Boleh sebenarnya, tapi ya harus ada modifikasi dari kitanya sendiri, dan itu jujur harus baru kayak gitu. Karena cukup riskan ya kalau itu nanti diklaim sama orang lain, ih ini mirip gitu. Iya, Takut banget iya, ya. Betul. I know. Jadi perlu jalan yang banyak ya Kak, proses yang banyak gitu ya, Iya, biar nggak stuck di betul. satu jalan. Oke. Ada nggak sih Kak, kan dari kegagalan itu, tapi ngebuat Kakak tuh jadi nggak bisa maju, stuck di situ aja gitu. Yang mungkin ada hal yang bikin Kakak ragu, mungkin pesimis gara-gara kemarin nggak bisa menciptakan suatu koreo itu, gitu. Ada nggak sih Kak hal-hal yang membuat Kakak ragu tuh untuk melanjutkan bidang itu, melanjutkan proses tersebut gitu? Kalau soal keraguan dari aku sedikit ya. Tapi tetap aja dilalui, karena kalau kamu stuck aja di situ kan kedepannya nggak bakal maju gitu. Meskipun ada keraguan, tetap aja dijalanin sampai kamu benar-benar itu kamu bisa dianggap sebagai berkembang gitu. Meskipun belum menuju kemajuan, tapi kalau soal namanya berkembang kan menuju ke kemajuan itu sendiri. Namanya proses ya begitulah, pasti ada hambatan atau keraguan buat maju ke depannya, entah itu dari internalnya sendiri atau eksternal sendiri. Misal kalau dari internalnya itu kayak lebih ke soal keraguan, takut buat ini jadi nggak ya koreografinya, cukup nggak ya waktunya, terus sesuai nggak ya sama yang harapan dan kebutuhannya kayak gitu. Kalau dari eksternal mungkin kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa ngehambat dari jalannya pelaksanaan proses itu sendiri. Kayak gitu. Nah itu Sobat Seni, jadi ragu itu wajar ya, tapi jangan sampai kita jadi orang yang pesimis buat maju. Betul. Kalau dari Kabara sendiri gimana nih kira-kira? Ada nggak sih jiwa-jiwa ragu gara-gara kemarin tuh ngerasa aduh aku udah gagal nih nyiptain sebuah karya gitu? Ada nggak? Rasa ragu itu pasti dimiliki dan pasti akan terjadi pada seseorang
pada waktu tertentu gitu. Nah, kemudian di sini itu kembali lagi kepada mindset dan juga prinsip bagaimana cara kita untuk mengatasi keraguan tersebut. Dan apabila kita sudah bertekad, kita sudah berniat untuk masuk, untuk menggeluti dan juga untuk mengikuti satu kegiatan, satu hal itu ya, apapun resikonya harus kita hadapi seperti itu. Dan menurut saya juga keraguan itu ya wajar. Dan sebenarnya keraguan di sini itu tidak untuk dihindari, tapi untuk dihadapi seperti itu. Oke, keren banget sih. Keren cara mengatasi keraguan untuk terus berproses itu bagus. Berarti mungkin aku mau tanya nih, kan kakak ini udah banyak nih pengalamannya. Aku lihat-lihat tuh kayak wow gitu. Nah, prestasi atau pencapaian terbesar atau yang yang paling diingat atau yang paling mengesankan itu apa gitu? Mungkin bisa dijawab dari Kak Ada mungkin? Ini harus nyebutin satu doang nih. Banyak boleh kok, Kak. Semua berkesan ya, Kak? The most ya. The mostnya jadi koreografer sih, yang wow banget. Terutama waktu jadi koreografer Triloviata kan, Trilovia di tahun 2022. Oh iya, yang besar itu ya, Kak, Yang di Gedung Gajayana itu menurutku yang paling berkesan dan paling sangat memorable buat aku sendiri, karena wow, itu aku menciptakan sebuah koreografi yang sangat begitu cepat. Hanya berapa ya kemarin ya, 2-3 minggu itu udah jadi. Dan tentu itu nggak aku sendiri, sama Mbak Galuh namanya. Itu 3 minggu koreografi tradisi, modern, sama kontemporer itu jadi satu, selesai di 3 minggu. Dan itu sangat bagi aku sendiri tuh kayak, oh kamu keren banget bisa sampai nyiptain gerakan dan itu literally baru dan cuma 3 minggu doang. Itu kalau yang untuk saat ini mungkin kalau paling wahnya ya lomba sih, bisa dapat juara 1. Bagaimana prosesnya, wah guling-guling badan, kakinya sampai memar-memar, itu keren banget. Selama proses itu, Kak? Iya betul. Dan hasilnya juga ya alhamdulillah sesuai dengan prosesnya. Karena kan Alhamdulillah. ya umumnya kan usaha tidak mengkhianati hasil ya. Tapi bagi aku enggak, harusnya ya sesuai, harus bisa, harus kalau bisa harus sesuai. Iya, kalau pengen hasil. menang ya harus menang, nggak ada usaha-usahanya gitu. Maksudnya bukan gimana sih? Maksudnya kalau prosesnya udah keras ya hasilnya pasti bagus kok. Ya gitu. harus mencapai itu, harus benar-benar tercapai lah gitu. Aku nggak mau ya gitu. Bener kan? Berarti kalau mau hasil itu bagus, prosesnya itu harus butuh effort gitu kan, Iya Kak? betul. Karena kan kalau udah effort, udah sampai fisik dan lain-lain tuh, wah, Capeknya udah kerasa betul. banget, masa Pasti hasilnya langsung jelek banget. Oke. Kalau dari Kabara mungkin gimana sih, Kak? Oke, kalau dari pengalaman di dunia teater sendiri itu yang menurut saya paling berkesan dan bakal diingat nih sampai kapanpun itu adalah pada saat Hari Teater Dunia. Sekali lagi tentang Hari Teater Dunia, karena Hari Teater Dunia di sini merupakan kali pertama saya ditunjuk dan juga diamanahkan untuk menjadikan Hari Teater Dunia Sanggar Seni Mahasiswa itu luar biasa gitu kan. Nah, di situ saya mendapatkan banyak sekali pengalaman pastinya, dan juga dapat banyak sekali ilmu dari teman-teman, dari pelatih, dan juga dari orang-orang di sekitar juga. Nah, kalau untuk di dunia seni tarik suara itu kebetulan saya punya dua jalur, maksudnya bukan 2 jalur, 2 genre ya kali ya, paduan suara sama solo vokal. Nah, kalau solo vokal sendiri itu dimulai ketika SMP, terus kemudian SMA-nya itu alhamdulillah puji Tuhan dapat juara 2 solo vokal putra SMA tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan paduan suara sendiri saya mulai sejak
kuliah ini, dan kali pertama saya mengikuti lomba paduan suara itu dulu tahun 2023 di bulan November. Itu kita dapat third place folklore kategori pada Karangturi International Choir Competition. Kerennya. Sampai luar negeri tuh, sampai internasional tuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Tadi mungkin dari Mbak Adil belum nyebutin ini ya. Apa sih pencapaian yang udah diraih selama menjabat atau berproses di tari tradisi Sanggar Seni Mahasiswa? Gitu. Ada nggak sih Kak pencapaian-pencapaian mungkin terdekat ini nih? Ya, perolehan hadiah mungkin juara apa sih Kak? Boleh nggak disebut ya? Kalau untuk pencapaian waktu selama di SSM ya, Iya. juara 1 PIS tingkat nasional yang diadakan oleh Perbanas Surabaya. Iya. Di Surabaya Iya. itu ya Kak. Itu terus kemudian apa lagi ya, banyak juara 2 bukan trilogi ya, Velasia. Kemudian juara 2 Simpovers yang diadakan di UM. Terus Kemarin habis ini ya dapetin juara apa sih? Gebiar Festival Tari. iya juara 3 GFT 2024 Itu keren sih. Wah, itu ajang bergengsi banget ya tiap tahunnya di UB, dan ya kita compare dengan fakultas-fakultas lainnya. Alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah. Buat Sunnya ini kita menunggu pengumuman dari lomba sesuatu deh. Oke. Pokoknya ada. Semoga Kita aja. tunggu informasinya di Instagram Sanggar Seni Mahasiswa Yap, aja ya tentunya. teman-teman. Dan semoga hasilnya adalah hasil yang terbaik dan Amin. bisa dimenangin lah sama Sanggar Seni Mahasiswa. Amin. Kemarin aku lihat di GFT tuh keren banget. Aku sampai kayak speechless banget gitu loh. Kok bisa sekeren itu? Itu juga ini ya dari mentornya siapa sih Kak yang bisa menginspirasi itu? Dari GFT sendiri, dari koreografernya, yang pelatihnya. Gitu. Kalau dari aku kemarin ngambilnya Mas Andika. Oh, Mas Andika. Halo Mas Dika. Halo, Mas Dika. Menurut aku dia tuh keren banget sih. Udah meskipun bukan yang apa ya, mahasiswa berpendidikan yang emang benar-benar di seni tuh keren banget. Pokoknya dia kalau soal koreografi tuh wah, koreografi yang sangat Jauh cepat-cepat banget ya. gitu. Dan jujur kalau untuk lomba-lomba kan aku mengandalkan banget sama Mas Andika karena ide tarian yang bisa buat diambil dijadiin lomba itu bagus-bagus, dan emang kalau diekspektasikan ini bisa menang nih, dan itu jujur Mas Andika love you. Terima kasih banyak Mas Andika. Bagus lah pokoknya. Bagus pokoknya. Tolong Agung Pride. Orang Tulungagung mana suaranya? Well, Oke, mungkin terkait seni nih, terkait Sanggar Seni Mahasiswa nih, beberapa waktu lalu kita kan telah mengadakan diklat nih ya, kan teman-teman tahu ya, kita telah mengadakan diklat untuk anggota baru, untuk talent baru, untuk calon-calon seniman berbakat baru. Nah, mungkin Kak Bara atau mungkin Kak Adel punya tips nggak buat calon seniman baru atau talent-talent Sanggar Seni Mahasiswa yang baru masuk nih? Mungkin mereka kan mungkin nggak semuanya udah punya bakat, baru aja yang kayak baru meraba di dunia seni. Nah, ada nggak sih tips supaya terus menghasilkan karya-karya yang mempesona, yang keren, yang amaze gitu untuk diciptakan gitu. Mungkin bisa dikasih tips-tipsnya. dari siapa dulu Dari ya siapa dulu nih, kira-kira? Kak, ini? Dari barang ya. Oke, Kak Bara. Oke, boleh deh. silakan. Tips untuk adik-adik di sana. Oke, baik. Untuk saya manggilnya teman-teman aja kali ya, biar lebih akrab gitu. Boleh. Untuk teman-teman Sanggar Seni Mahasiswa yang pasti tetap semangat dan juga jangan putus asa, karena setiap jalan yang kalian ambil pasti ada resikonya masing-masing. Dan di sini bagaimana cara kalian untuk menjalani dan juga menyelesaikan resiko dari jalan yang sudah kalian ambil. Jadi
yang pasti juga kalian jangan putus asa dan jangan pernah ragu untuk melangkah. Dan juga jangan takut juga untuk mencoba hal baru, karena sejatinya hidup ini merupakan belajar gitu ya. Kita hidup, kita belajar seperti itu. Oke, berarti selama hidup kita harus tetap terus belajar terus gitu. Betul banget. Betul. Mungkin dari Kak Adel gimana nih untuk tips-tips untuk sobat seni, adik-adik di luar sana yang ingin memulai karir seninya? Kalau dari aku ya mungkin yang dibilang tadi buat yang pemula atau emang yang udah terjun ya. Kalau buat pemula ya bener yang dikatakan Bara, kalau udah diambil ya harus berani buat ambil resikonya sendiri. Kalau buat yang udah terjun, sama tetap semangat dan jangan menyerah, dan semangat berproses lah pokoknya. Karena yang namanya proses, jujur ya guys, kalau namanya proses itu kalau udah selesai tuh kalian bakal kangen banget. Karena yang hari-harinya berlatih, latihan dan lain-lain di sambil kuliah, terus tiba-tiba kok ada yang hilang, itu kayak sedih banget sih. Karena pokoknya berproses itu bakal memorable. Jadi setiap Jadi, berproses tuh harus menikmati momennya ya. Iya, Rasain aja, nanti bakalan jadi sesuatu yang bakalan ngangenin banget gitu. Yes, betul. Pokoknya semangat dan ya gitu. Tuh sobat seni. Semangat intinya teh ya. Tuh, Boleh harus nambahin semangat. nggak? Boleh banget. Oke, sebenarnya kita kelewatan satu nih Kak, hal yang Apa tuh? nggak kalah penting. Kita juga harus tetap rajin beribadah dan juga berdoa. Benar. Jadi kalau kalian usaha ngedapetin sesuatu harus tetap Melibatkan Tuhan Tuhan dalam ya, guys. prosesnya seperti itu. benar. Tuh sobat seni, ingat kalau kalian berproses harus banget tetap semangat, harus banget percaya pada proses dan tentunya nikmatin setiap momen yang ada gitu. Jangan menyerah di awal kalau kalian belum mencoba. Betul. Apa yang kalian mulai harus diselesaikan. Bener banget. Oke. Kak, kan kita kan juga punya media sosial, punya platform digital lah mungkin. Nah, itu tuh kakak tuh pernah nggak sih kayak mempromosikan seni kakak, potensi kakak di media sosial itu, dan berpengaruh banget nggak sih media sosial terhadap bakat kakak? Gitu. Mungkin dijawab dari Mbak Adel kali. Gimana? Kalau dari aku sesuai sama zaman saat ini sih TikTok ya. Iya betul. Kalau untuk TikToknya sendiri, aku baginya jadi dua, buat promosi yang emang buat konten bersama talent dan konten sendiri. Misal aku habis perform, entah itu lomba atau job atau prokar, mungkin dari aku tuh kayak pengen nih mau buat konten di TikTok buat diri pribadi, buat biar di luaran sana itu tahu orang ini pintar nari kayak gitu sih caraku TikTok. Kalau untuk Instagram ya tetap aja TikTok di upload di Instagram gitu. kayak Iya gitu. sih, betul. Terus kalau dari Kabarah gimana tuh? Oke, 2024 kita sudah memasuki era digital ya, dan peran media sosial terutama itu sangat penting, apalagi untuk personal branding gitu. Dan di sini ya cukup berpengaruh ya media sosial, terutama Instagram gitu. Karena sebenarnya saya bukan user yang TikTok banget gitu, tapi kalau dari saya pribadi itu lebih kepada user Instagram. Dan di platform Instagram ini juga saya bisa membranding diri saya, dan juga kita bisa mengenalkan kepada orang-orang nih sebuah karya seni, sebuah seni teater gitu, seperti itu. Jadi media sosial itu sangat berpengaruh ya. Oke, tentunya sangat berpengaruh banget ya Kak, karena kita kan juga bisa publish gimana bakat kita, peraihan kita, perolehan kita. Mungkin kalau habis nari, habis teater bisa up fotonya di IG, di TikTok gitu kan.
Dan mungkin bisa menginfluence orang-orang di sana. Wah, ternyata menggeluti dunia seni tuh seru juga nih Bener gitu. banget. Dan kita kan juga punya nih dari SSM sendiri kayak IG, TikTok, YouTube, dan tentunya di sosial media Sanggar Seni Mahasiswa ini juga menyediakan kayak kita biasanya upload konten tentang tari tradisional dari teater. Jadi kalau orang-orang tuh pengen ambil job dari kita, jadi mereka tuh bisa Langsung menghubungi. bener, langsung stalk ke IG, TikTok, dan menghubungi CP-nya gitu ya guys ya. Makanya jangan lupa pantau IG dan TikToknya Sanggar Seni Mahasiswa biar kalian tuh bisa ngeliat gitu penampilan menarik dari Sanggar Seni Mahasiswa, dari tari tradisi, dari teater, dari tari modern, dari karawitan, dan dari seni rupa gitu. Oke. Wow. Dan mungkin tadi udah dimention ya masalah tentang tari sedunia untuk memperingati Hari Teater. Itu semua ada di YouTube channel Sanggar Seni Mahasiswa. Yang kepo, yang dari tadi kepo nih, penasaran seperti apa sih, kerennya itu seperti apa. Nah, langsung aja stalk YouTube channel Sanggar Seni Mahasiswa aja. Buruan kepoin guys, dan jangan lupa follow ya, like, comment, and subscribe YouTube-nya Sanggar Seni Mahasiswa. Oke, gimana Kak? Udah cukup belum nih kayaknya? Udah pada capek belum kira-kira guys? Atau masih ada yang pengen ditanyain nih, Kak Viv, gimana? Mungkin udah kali Kak, udah ngejawab banget kali ya. Dari Kak Lena gimana nih? Mungkin dari aku pengen denger nih closing statement atau kata-kata penutup untuk podcast pada episode kali ini dari Kak Bara, Kak Adel, untuk sobat seni di luar sana. Kak Adel? Dari aku dulu. Closing statement dari aku yang backgroundnya mahasiswa ya, ini yang suka seni dan ya gitulah. Mungkin dari aku jalani apa yang kalian mau dan lakukan tindakannya itu, jangan cuma bilang doang. Kayak sometimes actions speak louder than words. Iya, kalau kalian pengen nerusin apa yang kalian mau, dilakuin, jangan hanya cuma buat kata-kata doang. Itu general banget ya sebenarnya, tapi ya itu menurut aku sih, kalau pengen ya dilakuin, diambil, dan jangan stuck, karena kalau dibuat stuck tuh bakal buat pikiran banget gitu. Itu aja sih closing statement aku. Oke. Dan ini kalau dari mahasiswa tuh, kalau emang itu bukan tujuan utama kamu, ya bagi aja gitu loh, jangan yang dihindarin tapi dilakuin meskipun itu bukan tujuan utama kamu. Kalau dari aku kan tujuan aku kan di sini kan kuliah ya, belajar ya. Tapi aku berani ngambil itu ya harus bisa buat manajemen dengan baik. Itu sih, tetap semangat. Time management sangat penting ya Kak, berarti. Benar, sangat penting sekali. Oke. Sekali. Banget. Betul. Kalau dari Kak Bara nih, gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri itu buat kalian semua tetap semangat dan juga percaya diri atas apa yang sudah diambil, atas apa yang sudah dipilih gitu ya, dan tetap jalani dan jangan ragu. Selalu hadapilah tantangan, apapun tantangan yang terjadi. Apabila kita sudah melakukan semuanya dengan baik, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Betul. Seperti itu. Oke, cukup ya Kak. Oke, wow, aku pengen apresiasi banget sih dari Kak Adel sama Kak Bara, kerennya. Aku mau kasih tepuk tangan yang meriah dong guys. Tapi sayang banget nih karena kita keterbatasan waktu. Pastinya sobat seni masih pingin lanjutkan sebenarnya, tapi tenang aja, terus nantikan GSM podcast lainnya yang insya Allah episodenya semakin seru dan pastinya nggak kalah keren untuk menghadirkan guest star atau narasumber lainnya. Oke, sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Kak Adel dan Kak Bara yang udah meluangkan waktunya
untuk sharing bareng kita nih. Terima kasih juga untuk Sobat Seni yang telah mendengarkan GSM Podcast dari awal hingga akhir. Semoga sharing-sharing kali ini bisa membawa manfaat ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you. Seni jiwaku, Indonesia budayaku. Seni jiwaku, Indonesia budayaku. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.